Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Resiko Operasional. Sebelum masuk ke materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Desi Riasan Sitika. Saya Marifatul Nur Fatimah. Saya Novia Rahmawati. Baiklah teman-teman, materi pertama akan disampaikan oleh saya Desi. Dan materi kedua disampaikan oleh saya sendiri, Marifatul. Dan materi ketiga akan disampaikan oleh saya, Novia. Baiklah teman-teman, kita masuki materi yang pertama, yaitu pengertian resiko operasional. Sesuai dengan BCBS dan Bank Indonesia, resiko operasional diartikan sebagai resiko akibat ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal akibat kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi kinerja operasional bank. Sedangkan menurut Jono Putra, resiko operasional adalah potensi penyimpangan dari hasil yang diharapkan karena tidak berfungsinya suatu sistem, sumber daya manusia, teknologi, dan juga faktor-faktor lainnya. Resiko operasional bisa terjadi pada 2 tingkat, yaitu teknis dan juga organisasi. Sedangkan menurut Ali, resiko operasional adalah resiko terjadinya kerugian pada bank yang diakibatkan oleh ketidakcukupan atau kegagalan proses dalam manajemen bank, sumber daya manusia, dan juga sistem. Dari rangkaian-rangkaian definisi yang telah disebutkan tadi, dapat kita simpulkan bahwa manajemen resiko operasional adalah resiko yang timbul akibat tidak berfungsinya proses internal, adanya kesalahan manusia, kegagalan pada sistem, dan faktor atau kejadian dari luar atau eksternal. Sumber-sumber resiko tersebut dapat menyebabkan kejadian-kejadian yang berdampak negatif pada operasional perusahaan, sehingga kemunculan dari jenis-jenis kejadian resiko operasional merupakan salah satu ukuran keberhasilan atau kegagalan manajemen resiko operasional. Jenis-jenis kejadian resiko operasional dapat digolongkan menjadi beberapa kejadian, seperti kecurangan lingkungan kerja, nasabah, produk, dan juga praktek bisnis. Kerusakan aset fisik, eksekusi, termasuk kecurangan yang timbul akibat aktivitas pencucian uang dan pendanaan terorisme. Tujuan utama dari manajemen resiko untuk resiko operasional adalah untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif akibat ketidaklayakan atau kegagalan proses internal, manusia, sistem teknologi informasi, dan adanya kejadian-kejadian yang berasal dari luar lingkungan perusahaan, sehingga menimbulkan kegagalan perusahaan dalam merealisasikan kewajiban kepada ceding atau perusahaan asuransi. Sumber-sumber resiko operasional perusahaan yang pertama ada karakteristik dan kompleksitas bisnis. Tingginya kompleksitas bisnis dan banyaknya keragaman produk yang dimiliki oleh perusahaan menimbulkan tingkat kerumitan dan variasi proses kerja, baik secara manual maupun secara automasi, sehingga dapat memicu terjadinya gangguan ataupun kerugian operasional. Yang kedua ada sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia yang tidak efektif dapat menyebabkan potensi timbulnya gangguan dalam operasional perusahaan. Yang ketiga ada teknologi informasi dan infrastruktur yang mendukung. Apabila teknologi informasi dalam suatu perusahaan tidak mendukung operasional perusahaan, maka dapat menyebabkan kerugian bagi operasional perusahaan. Dan yang keempat ada kecurangan. Penilaian kecurangan dilakukan terhadap frekuensi atau perwujudan kecurangan yang telah terjadi pada periode-periode sebelumnya, termasuk potensi kecurangan yang terjadi pada kelemahan pada aspek bisnis, SDM, teknologi informasi, dan kejadian eksternal. Dan yang terakhir ada kejadian eksternal. Kejadian eksternal itu misalnya terorisme, kriminalitis, pandemik dan bencana alam, lokasi dan juga kondisi geografis perusahaan.
Baiklah teman-teman, materi yang kedua akan disampaikan oleh Marifatul Nur Fatimah. Nah, di sini ada kategori risiko operasional, itu ada 4. Yang pertama, risiko yang terkait dengan kegagalan dari suatu proses atau prosedur, seperti kelalaian marketing, pengendalian tidak memadai, kesalahan pemasaran produk, pencucian uang, dan kesalahan transaksi. Nah, yang kedua itu ada risiko manusia, seperti terlalu bergantung pada karyawan, kecurangan internal, pelatihan karyawan tidak bermutu, tingginya tingkat perputaran karyawan, dan praktek manajemen yang buruk. Yang ketiga itu ada risiko sistem akibat penggunaan teknologi dan sistem, seperti kesalahan input data, kesalahan pemrograman, dan problem keamanan sistem dan teknologi. Nah, yang terakhir itu ada risiko eksternal seperti bencana alam, tsunami, kebakaran, terorisme, listrik PLN mati, dan pencurian. Pengukuran risiko operasional. Menurut Mamduh, salah satu teknik untuk mengukur risiko operasional adalah dengan menggunakan 2 klasifikasi. Klasifikasi pertama ialah frekuensi atau probabilitas terjadinya risiko. Nah, yang kedua, tingkat keseriusan kerugian atau impact dari risiko tersebut. Nah, kita lanjut nih, ini ada penerapan manajemen risiko operasional. Kalau di Indonesia, ini masih diterapkan di industri perbankan dan lembaga jasa keuangan dan non-bank. Namun, perusahaan juga baiknya memperhatikan penerapan manajemen risiko operasional tersebut. Proses penerapan manajemen risiko operasional adalah melakukan identifikasi terhadap faktor penyebab timbulnya risiko operasional yang melekat pada seluruh aktivitas fungsional, produk, proses, dan sistem informasi yang berdampak negatif terhadap pencapaian sasaran organisasi. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari Marifatul, yaitu pemantauan risiko operasional. Pemantauan risiko operasional dilakukan untuk memastikan risiko operasional berada pada limit yang telah ditentukan. Bagian manajemen risiko harus melaksanakan pemantauan risiko operasional secara berkala terhadap seluruh eksposur risiko operasional serta kerugian yang dapat terjadi. Dengan menerapkan sistem pengendalian intern dan menyediakan laporan berkala mengenai kerugian ditimbulkan oleh risiko operasional, manajemen perusahaan akan mendapatkan informasi yang jelas tentang potensi kerugian risiko operasional di masa mendatang. Bagian manajemen risiko harus melaksanakan pemantauan secara berkala terhadap faktor-faktor penyebab risiko operasional dan dampak yang ditimbulkan oleh kerugian operasional yang dialami oleh perusahaan. Selanjutnya adalah pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi. Dalam pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi terdapat beberapa kewenangan dan tanggung jawab dari masing-masing bagian. Yang pertama adalah kewenangan direksi. Dewan Direksi memiliki kewenangan seperti 1. Menciptakan kultur pengungkapan secara objektif atas risiko operasional pada seluruh elemen organisasi, sehingga risiko operasional dapat diidentifikasi dengan cepat dan tepat. Yang kedua, menerapkan kebijakan penghargaan, termasuk remunerisasi dan hukuman yang efektif dan terintegrasi dalam sistem penilaian kinerja untuk mendukung pelaksanaan manajemen risiko yang optimal. Selanjutnya, kewenangan Dewan Komisaris. Dewan Komisaris memiliki beberapa kewenangan. Yang pertama adalah memastikan bahwa kebijakan remunerisasi perusahaan sesuai dengan strategi manajemen risiko perusahaan. Setelah mengetahui kewenangan direksi dan Dewan Komisaris, dapat disimpulkan bahwa tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi adalah mengembangkan budaya organisasi yang sadar terhadap risiko operasional dan menumbuhkan komitmen dalam mengelola risiko operasional sesuai dengan strategi bisnis perusahaan. Yaitu pertama adalah sumber daya manusia. Dalam sumber daya manusia, setiap perusahaan harus memiliki kode etik yang diberlakukan kepada seluruh pegawai pada setiap jenjang organisasi. Selanjutnya, perusahaan harus menerapkan sanksi secara konsisten kepada pejabat dan pegawai yang terbukti melakukan penyimpangan dan pelanggaran. Yang selanjutnya adalah organisasi manajemen risiko operasional. Dalam satuan kerja manajemen risiko, perusahaan dapat membentuk unit independen atau menunjuk pejabat yang bertanggung jawab melaksanakan fungsi manajemen risiko atau risiko operasional secara menyeluruh. Unit atau pejabat ini bertugas untuk membantu direksi dalam mengelola risiko operasional serta memastikan
serta memastikan kebijakan manajemen risiko untuk risiko operasional berjalan pada seluruh tingkat organisasi, yaitu meliputi pertama, membantu Dewan Direksi dalam menyusun kebijakan manajemen risiko untuk risiko operasional secara menyeluruh. Yang kedua, mendesain dan menerapkan perangkat untuk menilai risiko operasional dan pelaporan. Yang ketiga, melakukan koordinasi aktivitas manajemen risiko untuk risiko operasional pada seluruh lintas unit kerja. Yang selanjutnya, menyusun laporan profil risiko operasional yang akan disampaikan kepada Direktur Utama atau Direktur yang ditugaskan secara khusus dan Komite Manajemen Risiko. Selanjutnya, melakukan pendampingan kepada unit bisnis mengenai isu manajemen risiko untuk risiko operasional dan pelatihan manajemen risiko untuk risiko operasional. Baiklah teman-teman, sekian hasil diskusi dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.